Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pascalia Hadiningsih. Saya dari kelas 11 MIA 1. Jadi kali ini saya akan menjelaskan peran larutan penyangga untuk memenuhi tugas kimia. Sebelum saya menjelaskan peran larutan penyangga, saya akan menjelaskan apa maksud dari larutan penyangga. Jadi, larutan penyangga atau biasa disebut juga dengan larutan buffer atau dapar adalah larutan yang pH-nya tidak mudah berubah dengan penambahan sedikit asam, basa, dan air. Saya akan memberikan contoh tabel data perubahan pH larutan penyangga ketika ditambahkan sedikit asam, basa, dan air di samping ini. Jadi, perhatikan tabel di samping. Misalnya, pada tabel pertama terdapat 100 ml larutan penyangga A dengan pH 4. Selanjutnya, kita lihat tabel kedua. Pada tabel kedua, jika 100 ml larutan penyangga A ditambahkan 10 ml air, maka pH campurannya tidak mengalami perubahan. Jadi, pH-nya tetap 4. Kemudian, perhatikan tabel ketiga. Jika pada tabel ketiga, 100 ml larutan penyangga A ditambahkan dengan 1 ml asam HCl 0,1 molar, maka pH campurannya menjadi 3,991, yang artinya penambahan asam HCl akan menyebabkan perubahan pH sebanyak 0,009. Dan yang terakhir, jika 100 ml larutan penyangga A ditambahkan 1 ml basa NaOH 0,1 molar, maka pH campurannya menjadi 4,008, yang artinya penambahan sedikit basa NaOH menyebabkan perubahan pH sebanyak 0,008. Nah, jika kita lihat pada tabel, perubahan pH-nya sangat kecil. Karena perubahan pH-nya sangat kecil, maka dapat disimpulkan bahwa penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan air ke dalam suatu larutan penyangga tidak mengubah pH secara signifikan atau relatif tidak mengubah pH sama sekali. Jadi teman-teman, itu saja penjelasan saya tentang maksud dari larutan penyangga. Sekarang atau berikutnya saya akan menjelaskan peran dari larutan penyangga. Jadi teman-teman, peran larutan penyangga yang akan saya jelaskan di sini ada dua. Yang pertama, peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian yang kedua, peran larutan penyangga pada bidang industri. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup, yaitu 1. Mempertahankan pH dalam darah. Yang digunakan adalah larutan penyangga H2CO3 dan HCO3-. Yang kedua, peran larutan penyangga untuk mempertahankan pH dalam cairan intrasel. Jadi, cairan intrasel adalah cairan yang berada di dalam sel seluruh tubuh. Yang digunakan di sini adalah larutan penyangga H2PO4- dan HPO42-. Yang kedua, peran larutan penyangga pada bidang industri, yaitu 1. Mempertahankan pH limbah, yaitu dengan cara mengurangi kadar logam dan menstabilkan pH larutan yang dibuang agar sama seperti pH di alam sekitarnya. Yang kedua, dalam industri farmasi, larutan penyangga berperan untuk pembuatan obat-obatan agar zat aktif dari obat tersebut mempunyai pH tertentu. Yang ketiga, peran larutan penyangga pada bidang industri makanan. Jadi, peran larutan penyangga pada bidang industri makanan ini yaitu dalam mengawetkan makanan. Nah, contohnya menjaga pH makanan olahan dalam kaleng agar tidak rusak. Jadi, terima kasih. Itu saja penjelasan saya tentang peran larutan penyangga.